Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu pembuka. Marilah bersembah sujud kepada Allah. Marilah menghadap padanya. Nama Tuhan kita hormati, hormati Raja abadi. Padanya kita harapkan kurnia dan rahmat kasih-Nya. Marilah bersembah sujud kepada Yesus. Marilah menghadap padanya. Putera Allah Bapa yang Maha Tinggi yang hadir kini. Saudara kita yang datang di dunia membebaskan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Selamat datang dan selamat berjumpa dalam Ekaristi Kudus yang kita rayakan pada hari Minggu biasa yang ke-24 ini. Allah kita adalah Allah yang penuh belas kasih. Kepada manusia yang berdosa dan mau bertobat, Ia senantiasa membuka tangannya. Sementara manusia mempunyai sikap egois yang mendorong manusia menganggap dirinya merupakan pusat segala-galanya dan tidak lagi mengingat Tuhan. Namun, pengampunan Allah tidak mengenal batas. Injil hari ini mengajak kita untuk bersedia mengampuni siapapun, melampaui tembok-tembok pembatas persaudaraan dengan mengampuni siapapun tanpa batas. Hari ini lewat Ekaristi Kudus yang kita rayakan, kita juga bawa dalam doa-doa kita memohon rahmat kesembuhan bagi Oma Caroline yang akan berobat di Penang, Mama Elizabeth Lodan, Bapak Stanislaus Pare. Dan juga kita memohon rahmat keselamatan kekal, kehidupan abadi bagi Bapak Franz Gofar atau Afu, juga bagi anak kekasih Elizabeth Cassandra Brilebota. Dan kita juga mengaturkan segala ungkapan syukur terima kasih kita kepada Allah atas berkat karunia-Nya yang boleh senantiasa Ia nyatakan dalam kehidupan kita masing-masing, baik dalam kehidupan keluarga, pekerjaan usaha dan pelayanan-pelayanan kita. Sembari kita juga memohon semoga Tuhan senantiasa menuntun, melindungi dan memberkati kita sepanjang sepekan ke depan dalam segala rencana-rencana pekerjaan dan usaha-usaha kita.
Agar pantas layak perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah kita sungguh sadari salah dosa kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu bersedia mengampuni betapa berat dosa kami asal kami mau bertobat. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau tidak menghendaki hukum balas dendam, melainkan agar kami saling mengampuni sampai 70 kali 7. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah memberi teladan pengampunan, yaitu ketika disalib Engkau mendoakan para pembunuhmu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kasih setia dan kesabaran-Mu sungguh tidak terbatas. Kami mohon berilah kami rahmat-Mu, agar kami dapat saling memaafkan dan mengampuni satu sama lain. Tuntun sertai dalam seluruh perjuangan hidup iman kami, agar kami semakin setia dan pada akhirnya sungguh memperoleh kegembiraan dan sukacita dalam hidup iman kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Mari kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Putra Sirat. Dendam, kesumat, dan amarah sangat mengerikan, dan orang berdosalah yang dikuasainya. Siapa saja yang membalas dendam akan dibalas oleh Tuhan. Tuhan dengan seksama memperhitungkan segala dosanya. Ampunilah kesalahan sesama. Niscaya dosa-dosamu pun akan dihapus juga jika engkau berdoa. Bagaimana gerangan orang dapat memohon penyembuhan pada Tuhan jika ia menyimpang amarah kepada sesama manusia? Bolehkah ia mohon ampun atas dosa-dosanya kalau ia sendiri tidak menaruh belas kasihan terhadap seorang manusia yang sama dengannya? Dia hanya daging belaka, namun ia menaruh dendam kesumat. Siapa gerangan akan mengampuni dosa-dosanya? Ingatlah akan akhir hidup dan hentikanlah permusuhan. Ingatlah akan kebusukan serta maut, dan hendaklah setia kepada segala perintah. Ingatlah akan perintah-perintah dan jangan mendendami sesama manusia. Hendaklah kamu ingat akan perjanjian dari Yang Maha Tinggi. Lalu ampunilah kesalahan sesama. Jauhilah pertikaian, maka engkau mengurangi jumlah dosa. Sebab orang yang panas hati mengobar-gobarkan pertikaian. Orang yang berdosa mengganggu orang-orang yang bersahabat dan melontarkan permusuhan di antara orang-orang yang hidup dengan damai. Demikianlah sabda Tuhan. penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Tuhan adalah pengasih
Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak menerus dia murka dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak pernah ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup bagi Tuhan, dan jika kita mati bagi Tuhan. Jadi entah hidup, entah mati, kita tetap milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu.
Dan bersama rohmu inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk melunasi utangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan aku lunasi.' Tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar utangmu.' Lalu sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan aku lunasi.' Tetapi dia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dia melunasi utangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Lalu raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai dia melunasi seluruh hutangnya. Demikian juga Bapakku di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Apa kabar? Terima kasih, kabar baik, boleh datang bersama pada pagi hari ini merayakan Ekaristi Kudus. Hari ini sabda yang kita dengarkan nampaknya sangat lumrah, tidak asing lagi bagi kita. Ajakan Tuhan untuk mengampuni. Ya. Tuhan mengajak kita untuk selalu mengampuni. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, dikisahkan suatu perumpamaan seorang raja, ya, yang mempunyai utang kepada pekerja
Dan kemudian pada saatnya ia meminta supaya para berutang itu mengembalikan utangnya. Dan lihatlah bahwa yang pertama itu dikatakan dia berutang begitu banyak. Ya. Dan sang raja itu meminta supaya ia membayarnya, tetapi ia tidak mampu. Dan lalu dikatakan ia harus dijual bersama istri dan anaknya. Moga-moga di paroki Andalas belum ada yang menjual orang berutang kepadanya, ya. Tetapi dikatakan bahwa yang berutang itu bersujud meminta supaya diampuni, diberi waktu untuk melunaskan utangnya. Tetapi yang terjadi bukan hanya diberi waktu, tetapi justru lebih dari itu, utangnya dihapuskan. Iya kan? Siapa yang tidak bahagia kalau utangnya dihapuskan? Ya, saya kira dalam realitas kehidupan kita masing-masing, kebanyakan dari kita itu pernah berutang, dan kalau kita belum membayar kita merasa tidak tenang. Tetapi ketika utang kita dihapuskan, entah itu besar entah itu kecil, pasti kita mengalami kedamaian, kegembiraan, sukacita. Iya kan? Nah, tetapi kita lihat peristiwa kedua yang dikisahkan dalam perumpamaan itu, bahwa ketika yang berutang 100 dinar ini dan kemudian bertemu dengan temannya yang berutang kepadanya, lalu ia menuntut utang itu dibayar segera. Tetapi karena yang berutang itu tidak mampu membayar, dikatakan bahwa dia menangkap temannya itu lalu memasukkannya dalam penjara. Dua sikap yang berbeda, jauh berbeda, kontradiksi. Yang pertama berutang begitu banyak, tetapi karena ia bersujud meminta kesempatan untuk membayar utangnya, bukannya kesempatan tetapi penghapusan utang itu. Luar biasa. Tetapi ia sendiri berutang kepada temannya yang hanya sedikit, dan temannya tidak mampu membayar dan meminta waktu. Bukannya memberi waktu, jangankan menghapuskan, memberi waktu saja tidak kepada temannya itu, malah menangkap dan memasukkannya ke dalam penjara. Suatu sikap yang mestinya ia belajar dari pengampunan yang diberikan oleh sang raja kepadanya, dan itu yang harus ia praktekkan dalam kehidupannya, tetapi ternyata tidak. Dan dikatakan bahwa sang raja itu yang mempunyai utang 100 dinar kepada yang pertama tadi itu, yang telah menghapuskan utang itu, dikatakan menyuruh kembali algojo menangkapnya dan memasukkannya ke dalam penjara. Moga-moga umat di paroki Andalas tidak ada yang begitu. Hanya taunya mau diampuni tetapi tidak mampu mengampuni. Ya kan? Atau ada? Ada tidak? Geleng kepala aja kalau enggak. Tidak ada atau ada? Enggak. Bingung kan? Jangan-jangan Tuhan Allah pun bingung lihat ini umat ini gimana? Ya. Yang utama dalam hidup kita adalah soal pengampunan. Dan pengampunan itu hanya bisa muncul dari hati yang mengasihi. Ya, hati yang mengasihi. Tidak ada pengampunan muncul dari hati yang membenci.
Kalau ada pengampunan muncul dari hati yang jahat, hati yang membenci, itu artinya pura-pura, hanya di luar. Dan itu kita dapat membuktikan dalam bacaan kedua, memperlihatkan kepada kita bagaimana Allah yang begitu mengasihi kita, ya, merelakan putranya sendiri. Ia sendiri datang dalam rupa manusia dalam diri Yesus Kristus untuk mau mengampuni kita yang berdosa, yang tidak mampu keluar dari dosa. Yesus yang hadir dalam rupa manusia, menjadi manusia, menjalani kehidupannya seperti kita manusia, namun tak disentuh oleh dosa. Tetapi ia rela mati di kayu salib hanya untuk membebaskan dan menghapus dosa-dosa kita. Itulah bentuk cinta. Orang yang mencintai adalah orang yang mampu mengorbankan dirinya sendiri ketimbang mengorbankan orang lain. Tidak ada orang yang mencintai yang mengorbankan orang lain, tidak ada. Karena itu Yesus memperlihatkan kepada kita, karena cintanya kepada kita, ia mau menghapus dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita, meskipun ia harus tergantung di kayu salib dan menyerahkan seluruh hidupnya. Pengampunan dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, saya ingin membagikan, men-sharingkan satu pengalaman retret kami para pastor pada gelombang pertama dari tanggal 11 September sampai 15 September mengadakan retret di Malino, didampingi oleh Romo atau Pastor Alois Budi Purnomo, seorang penggiat lingkungan hidup, ahli lingkungan hidup. Dan dalam sela-sela retret itu, sepanjang retret itu, kami diajak untuk sungguh dapat menyadari bahwa seorang imam itu adalah pribadi yang mesti menghadirkan rahmat, menghadirkan kasih Allah di tengah-tengah umat. Memang gampang kalau diomongkan begitu kan, tetapi rasa-rasanya memang dari waktu ke waktu berat dan sulit. Tetapi bukan berarti bahwa tidak dapat kita lakukan. Kenapa? Karena Dia yang kita imani telah memberikan teladan kepada kita, telah memberikan contoh kepada kita, dan juga senantiasa menyertai kita agar kita sungguh mampu melaksanakan itu. Nah, salah satu fokusnya adalah ketika kita memulai, kita harus menghadirkan berkat kepada sesama, maka kita mesti dikatakan bene dicere, berbicara yang baik, membicarakan yang baik. Ketika kita berhadapan dengan sesama kita, bukan hanya kepada kenalan kita, bahkan kepada orang yang tidak kita kenal. Ya, berbicara tentang baik, tentang hal-hal yang baik, berbicara secara baik kepada sesama. Bukan kata teman dari NTT maki, ya tuh. Kalau mohon maaf banyak teman-teman dari NTT, tetapi ya itulah realita, mungkin kebiasaan atau apa, tetapi itu yang seringkali gampang keluar. Ada sesuatu, kita begitu gampang maki sesama kita. Lalu kadang-kadang bahkan kepada anak, kepada suami, kepada istri, kepada pasangan, siapapun yang di hadapan kita, ketika hati menjadi panas, lalu muncul suatu ungkapan-ungkapan yang muncul, mulai nama-nama binatang. Hari keberapakah diciptakan itu binatang? Padahal manusia itu diciptakan terakhir kali, ya. Tetapi ia menggunakan ciptaan Tuhan yang lebih awal. Ya, adalah babi, adalah
Apalagi itu? Babi, anjing. Tapi jarang-jarang bilang kuda, ayam, jarang. Tapi hanya babi dan anjing. Tetapi anehnya bahwa babi dan anjing makanan kesukaan. Ya itu mungkin karena enak mungkin dagingnya itu gampang. Babi, anjing. Mau makan apa? Anjing. Mau makan apa? Babi. Lalu kalau ketika marah, gampang juga bilang babi, anjing. Mohon maaf teman-teman dari NTT, ini bukan ras ya. Tetapi kita hanya mencoba mengungkapkan kadang-kadang ketika hati kita tidak mempunyai kasih, arahnya jauh dari apa yang diharapkan oleh Tuhan. Kadang kita mengharapkan cinta Tuhan, tetapi kita sendiri tidak mencintai diri kita, tidak mencintai sesama kita. Kadang-kadang kita mengharapkan pengampunan dari Tuhan, tetapi orang yang ada di samping kita tidak mampu mengampuninya. Dosa kita begitu berat di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan mengampuni kita dengan lapang. Dosa kita yang kecil, dosa sesama kita kepada kita sangat-sangat kecil, tetapi kadang kita tidak mampu mengasihi dan mengampuni dosanya. Itulah makna Injil hari ini. Kita mengharapkan yang besar dari Tuhan, tetapi yang kecil yang Tuhan harapkan kita lakukan kepada sesama kita, seringkali kita tidak mampu melakukannya. Nah, bagaimana Tuhan memberikan kita yang besar kalau yang kecil kita tidak mampu laksanakan? Itu artinya Tuhan memberikan beban yang begitu besar kepada kita kalau Tuhan tetap memaksakannya kepada kita. Bukankah dalam doa Bapa kami kita selalu mengatakan, ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Iya kan? Dasarnya sangat jelas. Tuhan mengampuni kita, harapannya supaya kita mengampuni sesama kita. Dan kalau kita mengampuni sesama kita, sesungguhnya dengan itu kasih Tuhan itu bertumbuh subur di dalam diri kita. Bukankah itu yang dikehendaki oleh Tuhan? Dan bukankah itu yang kita harapkan dalam kehidupan beriman kita, dalam kehidupan bersama? Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mohon maaf saya tambah sedikit. Kalau saya bawa dalam relasi suami istri, kenapa di zaman sekarang begitu gampang orang bercerai? Padahal kalau sekarang orang menikah, anak-anak muda menikah sekarang itu kan saling memilih. Iya kan? Bukan jodoh di tangan bapak atau mama kan? Kalau dulu-dulu jodoh itu di tangan bapak atau mama atau di tangan oma atau opa. Kamu nanti menikah dengan itu. Anda mau? Pokoknya harus menikah. Tetapi mereka bertahan hingga sampai opa oma juga. Tapi sekarang anak-anak muda saling memilih, merasa bahwa dialah tulang dari tulangku, daging dari daging, tetapi belum menyatu sebagai tulang dari tulang, daging dari daging. Apa yang terjadi? Perceraian. Dan anehnya lagi, kalau bercerai, mau bercerai, lalu Tuhan, inilah jalan yang terbaik yang Engkau berikan kepada saya. Waduh. Padahal jelas-jelas Tuhan mengatakan, apa yang telah dipersatukan jangan diceraikan manusia. Tetapi ketika ia ingin bercerai, ia mengatakan, Tuhan terima kasih, Engkau telah memberikan jalan yang terbaik. Aduh, lalu Tuhan mana yang dia imani? Ya kan? Tuhan mana yang mengajarkan kasih kepadanya? Nah, maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, moga-moga sabda yang kita dengarkan bersama pada kesempatan ini, lewat sabda-sabda ini kita diajak untuk sungguh mengambil suatu sikap yang Tuhan sendiri telah ajarkan, teladankan, tanamkan di dalam diri kita, yakni kita mau terus-menerus berusaha mengampuni satu sama lain. Kecil, menengah, besar,
ataupun mungkin tak terhitung, tak ternilai kesalahan kekurangan kita, kita minta maaf. Dan ketika orang bersalah kepada kita, kita mengampuni. Mengakhiri renungan ini, mohon maaf, saya minta kepada kita, menolehlah ke kiri, katakan kepada temanmu, saya mengampuni engkau. Toleh ke kanan, katakan kepada temanmu, ampunilah saya. Boleh? Coba silakan. Aku mengampuni engkau, ampunilah saya. Ya, terima kasih. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendoakan doa iman syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudari terkasih, mari kita juga sampaikan segala harapan, permohonan, dan kerinduan kita, syukur kita kepada Allah. Marilah kita mohon kepada Allah, supaya kita umat-Nya yang telah mengalami kasih Allah yang pengampun, membawa kegembiraan rekonsiliasi kepada dunia. Marilah mengatakan kepada-Nya, Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Bagi gereja, umat yang telah dibebaskan oleh darah Kristus, ya Bapa, semoga umat Allah tak terbagi dalam kelompok-kelompok, melainkan hidup bersama dalam suasana toleransi dan perdamaian. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Bagi semua gereja Kristiani yang sudah lama terpecah belah oleh dendam dan keangkuhan, ya Bapa, semoga gereja-gereja dipersatukan kembali dalam persatuan Injil serta dalam kasih Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Bagi mereka yang melibatkan diri untuk membela keadilan dan pembebasan manusia, ya Bapa, semoga para pembela dan pembebas manusia berani mengakui dan memberantas dosa yang berakar dalam hati mereka sendiri. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Bagi pasangan-pasangan suami istri yang hidup berdampingan namun tanpa cinta dan tanpa komunikasi, ya Bapa, semoga pasangan-pasangan yang kurang rukun dan akrab mengambil keputusan untuk saling mengampuni, saling memahami, dan saling menghargai lagi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk saling mengampuni dengan sepenuh hati. Bagi kita yang berkumpul di tempat ini, manusia yang lemah dan sering bersalah, ya Bapa, semoga dari Yesus Kristus kami belajar untuk berbelas kasih satu sama lain, seperti Dia telah berbelas kasih kepada kami. Dan semoga kami saling mengampuni dengan sepenuh hati.
Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Kita bawa dalam doa-doa kita untuk kesembuhan saudara-saudari kita, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Juga kita berdoa untuk Oma Caroline yang akan berobat ke Penang. Juga kesembuhan untuk Mama Elizabeth Lodan, Bapak Stanislaus Pare. Dan juga kita berdoa mohon rahmat kesembuhan, pemulihan bagi Bapak Beni Sijaya. Bapa yang maha baik, karena kasih-Mu kepada umat-Mu, Engkau melalui Putra-Mu Yesus Kristus berkeliling menyembuhkan orang-orang yang sakit. Kami mohon kepadamu, ulurkanlah tangan kasih-Mu menjamah hamba-hamba-Mu yang sedang menderita karena sakit ini, agar mereka memperoleh kekuatan dan kesembuhan. Berkatilah pula obat-obatan, sarana-prasarana yang digunakan, dan juga segenap keluarga yang senantiasa memperhatikan, mendampingi dengan tekun dan penuh kasih. Agar melalui semuanya itu hamba-hamba-Mu boleh semakin dikuatkan, diteguhkan, dan terlebih pulih dari penderitaan yang mereka alami karena sakit. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Kita juga membawa dalam doa kita memohonkan rahmat kehidupan kekal bagi saudara-saudari kita, keluarga, orang-orang yang kita kasihi yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Khususnya bagi Bapak Franz Gofar atau Afu, anak kekasih Elizabeth Cassandra Brilebota, Ibu Martina Sapi. Bapa yang maha baik, Engkau menjanjikan kehidupan kekal bagi setiap orang yang sungguh mau percaya kepadamu. Hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu ini telah berjuang dengan sekuat tenaga untuk mengimani Engkau dalam segala kerapuhan, kekurangan, bahkan kedosaannya. Dan dengannya ya Bapa, kami juga mohon kiranya Engkau menghapuskan salah dosa mereka, melayak pantaskan mereka menikmati kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Tuhan adalah Bapa yang maha bijaksana, penuh kasih. Pada kesempatan ini kami bersyukur dan berterima kasih atas kebersamaan yang boleh kami alami bersama dengan Pastor Agus Matasak selama kurang lebih 4 tahun mendampingi kami umat-Mu di Paroki Andalas dan juga dalam kebersamaan sebagai pastor di pastoran. Engkau memberikan tugas yang baru kepadanya di tempat yang lain. Maka semoga kebersamaan sebagai tanda cinta-Mu yang senantiasa Kau nyatakan kepada kami, senantiasa terpatri dalam diri kami, sehingga kami saling meneguhkan dan saling menguatkan, saling memaafkan, dan senantiasa dalam seluruh perjalanan hidup untuk menimba kekuatan dari seluruh pengalaman yang ada. Semoga berkat-Mu semakin melimpah bagi Pastor Agus Matasak di tempat yang baru nanti bersama umat yang Kau percayakan kepadanya, sehingga dia semakin sehat, semakin kuat, merasa damai dan bahagia dalam seluruh karya pelayanan. Terima kasih atas seluruh kebersamaan ini. Moga-moga kebersamaan di hari-hari yang akan datang tetap kami upayakan, dan dengan demikian kasih setia-Mu pun akan semakin melimpah bagi kami. Kau persatukan dalam seluruh doa harapan-harapan kami bersama. Marilah berdoa kepada Tuhan.
Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Allah, Engkau begitu baik kepada kami, sehingga segala kejahatan dan dosa kami tidak Kau perhitungkan. Semoga kami, manusia yang kecil dan lemah ini, dalam pergaulan kami menunjukkan kasih yang pengampun dengan kata dan perbuatan, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Ya Tuhan Allahku, terimalah kurbanku, roti anggur lambang seluruh karyaku, terimalah persembahanku, kesanggupan dan niatku mengikuti kehendak-Mu demi keluhuran-Mu. Ya Tuhan Allahku, terimalah kurbanku, roti anggur lambang seluruh karyaku, hidup berjuang bagi-Mu dan bagi seluruh umat-Mu, bila perlu ku kurbankan keinginan diriku. Ya Tuhan Allahku, terimalah kurbanku, roti anggur lambang seluruh karyaku. Kita siapkan kudus 248. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan untuk mengenangkan karya belas kasih-Mu dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, yang kami intensikan untuk rahmat kehidupan kekal. Ingatlah juga
akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan semoga bercampur dan terberani Yesus Kristus semua kehidupan yang akan Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami
Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. bagaikan mata
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena telah Kau perkenankan mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu. Semoga anugerah yang telah kami terima ini membuahkan semangat pengampunan dalam diri kami demi terciptanya masyarakat yang rukun dan damai. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita duduk mendengarkan penyampaian paroki. Pengumuman gereja Sabtu, Minggu 16-17 September 2023. Yang pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja Sabtu, Minggu 9-10 September 2023 sebesar Rp18.169.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp11.637.000. Kolekte Misa Requiem 8 September 2023 sebesar Rp533.000. Kolekte perkawinan 9 September 2023 sebesar Rp1.602.000. Sumbangan dari Ibu Rini sebesar Rp1.000.000. Sumbangan dari keluarga almarhum Go Ki sebesar Rp1.000.000. Yang kedua, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Cecilia Siska Johan dan Jackson Andreas, Erwin Pangiawan dan Emi Chiang sebagai pengumuman ketiga. Jimmy Johan dan Gabriela Fania Tafi, Vincentius Richard Liu dan Yan Yu sebagai pengumuman kedua. William Utomo Pitoyo dan Tiffany Kalo, Alexander Kate Kandiawan dan Evelyn Felicia Fuanto, Fritz dan Hani sebagai pengumuman yang pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada Pastor Paroki Kristus Raja Andalas. Yang ketiga, kursus persiapan perkawinan akan dilaksanakan pada setiap hari Sabtu jam 8 malam. Yang keempat, sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan kebangunan rohani Katolik dalam rangka hari ulang tahun 75 tahun Paroki Santa Perawan Maria diangkat ke surga Mamajang yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 27 September 2023 jam 6:30 malam di Gereja Katolik Santa Perawan Maria diangkat ke surga Mamajang di Jalan Tupai nomor 1 Makassar. Pembicara oleh Monsinyur Seno Ngutra dari Keuskupan Amboina. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Bapak Ibu, saya mohon izin menggunakan sedikit waktu untuk menyampaikan satu dua hal. Karena pada tanggal 21 Agustus saya mendapat surat cinta dari Bapak Uskup. Bapak Ibu tidak dapat kan? Ada? Tidak ada kan? Itu berarti uskup tidak mencintai umat. Betulkah? Tidak toh. Justru karena karena uskup mencintai umat, maka surat cintanya itu ditujukan kepada pastor yang melayani umat, ya. Dan melalui surat itu saya diminta untuk pergi ke paroki Santo Franciscus Saverius Sadoha, Kendari, Sulawesi Tenggara sebagai pastor paroki di sana.
Nah, itu artinya misa saya pada hari ini bersama dengan umat yang rutin merayakan Ekaristi di misa pertama. Berarti misa saya hari ini misa terakhir sebagai pastor vikaris di Paroki Kristus Raja Andalas. Dan melalui kesempatan ini saya mengucapkan limpah terima kasih kepada segenap umat di Paroki Kristus Raja Andalas yang boleh dan telah menerima saya dan juga menjalani hidup iman bersama. Saya boleh mengalami begitu banyak hal yang semakin meneguhkan saya menjalani tugas panggilan saya sebagai seorang imam. Tentu saja dalam menjalani tugas-tugas pelayanan saya di Paroki Kristus Raja Andalas ini, sembari mengalami begitu banyak pengalaman indah yang meneguhkan, yang menguatkan, tentu saja juga dalam seluruh pelayanan saya kurang lebih 4 tahun kurang 1 minggu, ya 4 tahun kurang 1 minggu. Ada hal-hal yang kurang, yang tidak berkenan, mohon dimaafkan, ya. Dan tentu saya sadar bahwa dalam menjalani tugas itu saya sungguh tidak maksimal dalam tugas pelayanan ini. Tidak panjang lebar saya mau ungkapkan kenapa, karena sebenarnya saya statusnya sebagai pastor yang sesungguhnya lagi istirahat karena ada gangguan kesehatan waktu itu, dan diminta untuk apakah boleh membantu. Lalu saya katakan boleh membantu asal jangan terlalu berat, karena saya selalu teringat pada suatu waktu ada seorang imam senior mengatakan, "Pastor, jaga selalu kesehatan, karena pastor tidak menjadi imam hanya 1, 2, 3, 5 tahun, tetapi pastor akan menjadi imam sampai seumur hidup. Maka tolong jaga-jaga kesehatan." Nah, karena itu, tapi saya tidak tahu bahwa mungkin Bapak Uskup sudah memfeeling dan tahu bahwa saya sudah bisa melayani lagi di paroki-paroki yang membutuhkan tenaga yang mungkin lebih. Maka saya ditugaskan ke Paroki Santo Fransiskus Xaverius Sadoha, Kendari, Sulawesi Tenggara. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala keterbatasan saya dalam tugas pelayanan di Paroki Kristus Raja Andalas ini. Kita tetap satu dalam doa, dan saya tahu bahwa umat pasti mencintai imamnya. Maka kemarin, mulai hari Jumat dan Sabtu kemarin itu, setiap kali saya lewat di basement di bawah, parkir kendaraan, saya melihat ibu-ibu merangkai bunga. Spontan saya katakan, "Kenapa bunganya begini?" Ya, lihatlah bunganya semua dalam pot bunga itu semuanya begini. Biasanya 1-2 yang begitu, tetapi ini semuanya. Selang kenapa? Awalnya mereka katakan, kan ada pengantin besok waktu hari Jumat, besok pengantin hari Sabtu, ada 2 diberkati. Tetapi setelah itu mereka katakan, "Aduh, sedihnya pastor sudah mau pindah." Oh, jangan sedih. Nah, saya tahu bahwa ibu-ibu merangkai bunga seperti ini karena mereka juga tahu bahwa saya sudah akan pindah. Lalu mereka katakan, ini simbol dari cinta umat kepada pastor. Ya.
Lalu akhirnya berfoto begitu semua, ibu-ibu dan pastor satu berfoto begini. Terima kasih cintanya segenap umat yang disimbolkan dalam bunga. Saya sangat bahagia, sangat gembira boleh mengalami suka duka kehidupan beriman di tempat ini. Dan mohon dukungan, mohon doa agar dalam pelayanan selanjutnya saya semakin dikuatkan dan dimampukan menjalani hidup sebagai seorang imam dan senantiasa dapat menghadirkan kasih Allah kepada umat dimanapun saya melayani. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, mewakili kita semua pada kesempatan ini mungkin ada yang ataukah mungkin sudah tahu kenapa pagi ini tumben ini berdua, padahal biasa saja. Persis itu setelah kami berdiskusi pada saat sudah mendapatkan SK dari Bapak Uskup untuk Pastor Agustinus Matasak, maka kami bersama-sama pada kesempatan ini karena ini merupakan seperti yang dia katakan tadi dalam kebersamaan sebagai vikaris di Paroki Andalas, maka ini adalah misa terakhir. Tetapi tidak berarti bahwa ini terakhir kita misa bersama dengannya. Setiap saat kalau pastor ada di Makassar dan memungkinkan untuk boleh berkaristi bersama dengan kami harap pastor masih bisa bersedia bersama dengan kami untuk merayakan Ekaristi bersama. Maka tidak ada yang ingin kita ucapkan selain terima kasih atas segala kebersamaan yang boleh kita alami bersama dengan Pastor Agus selama kurang lebih 4 tahun di sini bagi umat, dan bagi saya jalan 2 tahun kebersamaan ini walaupun kami sama-sama imam tetapi secara intensif bagaimana saling mengenal, saling memahami dan saling memaklumi selama 2 tahun. Itulah yang kami coba hayati dan kami coba jalani bersama di Paroki Kristus Raja Andalas ini. Ya mudah-mudahan tentunya kebersamaan kami kalau boleh menjadi bagian dari seluruh semangat hidup umat. Dan dengan demikian kebersamaan kita bersama dengan Pastor Agus, kita tetap percayakan kepada Tuhan. Moga-moga di hari-hari yang akan datang kita masih boleh dipertemukan dalam kebersamaan. Sekaligus juga tentunya mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Banyak yang ingin saya sampaikan tetapi perayaan atau kebersamaan ini tidak berakhir pada kesempatan ini. Saya sangat mengharapkan kehadiran kita besok jam 18.30 atau setengah 7 malam di basement untuk mengadakan kebersamaan dalam rekreasi bersama dengan Pastor Agus, sekaligus melepaskan dia katakanlah secara dalam kebersamaan dan menyambut pastor pengganti yang akan tinggal lagi di Andalas. Tidak lagi dengan misa, karena misa ini sudah menjadi misa bersama kita, dan Pastor Agus minta supaya dia langsung pamit menyampaikan hal itu kepada umat. Siapa tahu besok ada yang tidak bisa hadir, tetapi saya sebagai pastor paroki sangat mengharapkan kehadiran kita bersama besok. Besok saya masih akan sambung beberapa hal ini. Ya, karena itu acara tunggal besok itu bisa jumpa bersama dengan Pastor Agus dan pastor penggantinya nanti. Saya kira itu saja yang boleh saya sampaikan pada kesempatan ini. Bukan kehendak kita yang terjadi, tetapi kehendak Tuhan dan demi panggilan. Dan kita tetap saling mendukungan, menguatkan, saling mendukung Pastor Agus menjadi pastor paroki di Paroki Santo Fransiskus Saverius Sadoha Kendari. Dan dengan demikian saya pikir-pikir juga itu Makassar Kendari itu hanya 1 jam saja, sementara Makassar Toraja itu 8 jam. Jadi jauh lebih dekat. Maka berharap walaupun kita dipisahkan oleh laut, tetapi satu dalam kasih seperti dilambangkan oleh kelompok dekor bunga-bunganya pada kesempatan ini dalam bentuk love, cinta yang tidak akan pernah putus,
dan itu terus-menerus sebagai satu lingkaran dalam hati terpatri apa yang telah kita alami selama ini. Kita syukuri apa yang menjadi kebersamaan kita pada kesempatan ini, sekaligus sentiasa kami minta maaf jika ada hal yang kurang berkenan Pastor. Mudah-mudahan di tempat lain itu akan semakin menemukan yang lebih menggembirakan, lebih menggerakkan, lebih sehat dan dalam seluruh karya pelayanan. Saya kira itu saja dari saya mewakili kita semua. Terima kasih dan selamat hari Minggu. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita akhiri seluruh rangkaian Ekaristi Kudus kita dengan bersama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan, bagai minyak yang harum. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai, ibarat embun yang segar pada pagi yang cerah, laksana anggur yang lezat, kan pemuas dahaga. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Doa kepada Santo Mikael. Santo Mikael, malaikat agung, jagalah kami dalam pertempuran. Jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan tipu daya si jahat. Dengan rendah hati kami mohon kepadamu, semoga Allah menghardik setan dan Engkau pangeran bala tentara surga. Dengan kekuatan Allah, lemparkanlah ke dalam neraka setan dan roh-roh jahat yang mengembara di dunia untuk menghancurkan jiwa-jiwa. Amin.